Langit di atas Jepara hari itu terasa begitu berat, seolah ikut menanggung duka yang menyelimuti hati Retna Kencana. Putri Sultan Trenggana yang cantik jelita itu baru saja kehilangan segalanya. Suami tercintanya, Pangeran Hadlirin, tewas dibunuh secara keji oleh utusan Arya Penangsang, Adipati Jipang yang haus kekuasaan. Belum kering air matanya menangisi kematian kakaknya, Sunan Prawoto, kini belahan jiwanya pun pergi selamanya. Namun, di tengah kepedihan yang mendalam itu, Retna Kencana tidak memilih untuk hancur. Duka di hatinya perlahan mengeras, berubah menjadi sebuah tekad baja yang kelak akan mengguncang tanah Jawa. Hari itu, Retna Kencana membuat keputusan yang membuat para abdi dalam terperangah. Ia menanggalkan seluruh pakaian kebesaran istananya. Sutra halus, perhiasan emas, dan intan permata yang selama ini melekat di tubuhnya ia lepaskan satu persatu. Ia berjalan keluar dari gerbang keraton, meninggalkan kemewahan duniawi, menuju puncak gunung Danaraja yang sunyi dan dingin. Di sanalah, sang ratu bersumpah di hadapan sang pencipta. Ia melakukan tapa wuda sinjang rambut. Ini bukan sekadar bertapa tanpa busana, melainkan sebuah simbol penyerahan diri total. Ia melepaskan ego dan rasa malunya sebagai manusia, membiarkan tubuhnya hanya tertutup oleh rambut panjangnya yang terurai, dan berjanji tidak akan menyudahi tapanya sebelum ia bisa keramas dengan darah Arya Penangsang. Kabar tentang ratu yang bertapa ini menyebar cepat bagaikan angin. Rakyat jelata di sekitar Jepara dan Kudus diam-diam menaruh hormat yang luar biasa. Mereka melihat sosok Retna Kencana bukan sebagai wanita yang lemah, melainkan sebagai pusat kekuatan spiritual. Warga desa sering bergotong royong menjaga ketenangan di sekitar kaki gunung, mengirimkan doa agar keadilan segera tegak. Bagi mereka, penderitaan sang ratu adalah penderitaan rakyat juga. Di sisi lain, Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, penguasa Pajang yang juga adik ipar sang ratu, merasa terpanggil. Ia sangat menghormati Retna Kencana. Melihat penderitaan kakaknya itu, Hadiwijaya tahu bahwa Arya Penangsang harus dihentikan. Namun, Penangsang bukanlah lawan sembarangan. Ia memiliki kerisetan kober yang sakti dan terkenal kebal senjata. Selain itu, Penangsang memiliki watak yang keras dan mudah tersulut emosi. Maka, disusunlah sebuah siasat cerdik oleh penasihat Hadiwijaya, Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Mereka tidak akan menyerang Penangsang dengan pasukan besar secara frontal, melainkan dengan taktik yang memancing amarahnya. Tantangan perang pun dikirimkan. Namun, yang menantang bukanlah Hadiwijaya yang perkasa, melainkan anak angkatnya, Danang Sutawijaya, yang masih dianggap bocah oleh Penangsang. Mendengar hal itu, darah Arya Penangsang mendidih. Kesombongannya terusik. Di tengah amarah yang meledak-ledak, ia mengabaikan semua nasihat dan pantangan. Ia memacu kuda jantan kesayangannya, Gagak Rimang, menyeberangi Bengawan Sore untuk menghabisi musuh yang dianggapnya remeh itu. Di tepian sungai itulah takdir ditentukan. Pasukan Pajang telah menyiapkan kejutan. Ketika Arya Penangsang menerjang dengan garang, Sutawijaya muncul menunggangi kuda betina. Kehadiran kuda betina di medan laga membuat Gagak Rimang, kuda jantan Penangsang, menjadi liar dan sulit dikendalikan. Di tengah kekacauan itulah, pertahanan sang Adipati Jipang terbuka. Bukan karena Arya Penangsang lemah, tetapi karena kesombongan dan emosi telah menutup mata hatinya. Dalam sebuah bentrokan sengit, perut Penangsang tertusuk tombak Kiai Pleret milik Sutawijaya. Meski terluka parah hingga ususnya terburai, kesaktian Penangsang membuatnya tetap hidup dan berdiri tegak. Dengan angkuh, ia menyampirkan ususnya pada gagang keris di pinggangnya dan terus maju ingin membunuh Sutawijaya. Namun, disitulah letak akhir dari segalanya. Ketika kesempatan datang dan ia mencabut keris pusakanya dengan gerakan cepat untuk menyerang, ia lupa akan kondisinya sendiri. Mata keris yang tajam itu justru memotong ususnya sendiri yang tersampir di sana. Arya Penangsang pun gugur, runtuh oleh senjatanya sendiri dan oleh kemarahannya yang tak terkendali. Berita kemenangan itu dibawa oleh para utusan mendaki lereng Gunung Danaraja. Retna Kencana membuka matanya yang telah lama terpejam dalam doa. Tidak ada sorak-sorai kegembiraan yang berlebihan, yang ada hanyalah rasa lega yang mendalam. Sumpahnya telah tunai. Darah Arya Penangsang yang dibawa ke hadapannya menjadi simbol bahwa keadilan telah ditegakkan dan angkara murka telah sirna. Sang ratu pun membasuh rambutnya, membersihkan diri dari duka yang selama ini membelenggu. Ia kemudian turun gunung, kembali ke istana bukan sebagai janda yang rapuh, melainkan sebagai pemimpin yang lahir kembali. Sejarah kemudian mencatat, setelah peristiwa itu,
Ratu Kalinyamat bangkit menjadi penguasa maritim yang disegani di seluruh Nusantara. Ia membangun armada laut yang sangat besar, bahkan berani mengirim ribuan pasukan untuk menyerang penjajah Portugis di Malaka. Kisah Ratu Kalinyamat mengajarkan kita sebuah pelajaran abadi, bahwa kepedihan dan rasa sakit bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari titik terendah itulah, seseorang bisa bangkit menjadi pribadi yang jauh lebih kuat jika ia mampu mengubah kesedihan menjadi tekad. Dan bagi mereka yang sombong seperti Arya Penangsang, kejatuhan seringkali datang bukan dari kekuatan musuh, melainkan dari ketidakmampuan mengendalikan diri sendiri. Hingga kini, semangat sang ratu masih hidup, menginspirasi setiap jiwa untuk tetap tegar meski badai kehidupan menerjang.